Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan rahimnya, maghfirahnya, serta nikmat yang begitu banyak, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ya, sehingga kita dapat menunaikan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan ini dan memasuki malam ke-22, 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang begitu besar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pilihan yang diberikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan malam 17 Ramadan itu telah kita lewati. Mudah-mudahan kita mendapatkan spirit dan mendapatkan motivasi untuk terus bersama Al-Quran. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk melaksanakan puasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak dengan ya ayyuhan nas tetapi dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, memiliki privasi yang luar biasa. Hanya kita yang tahu kalau kita berpuasa. Hanya kita dan Allah yang tahu kalau kita berpuasa. Dan ujungnya dari puasa itu adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Jadi balance antara ketakwaan dan Allah memerintahkan hanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, sehingga ada korelasi antara orang-orang yang beriman dan nanti di ujungnya adalah ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi empat klasifikasi manusia, ya, menurut Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama disebut alim, ya. Alim itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Jadi seseorang
yang tahu, ya, paham, yang tahu dirinya tahu. Dan ini manusia seperti ini digolongkan menjadi manusia yang alim. Nah, yang kedua yang disebut dengan al-ghafil, ya. Al-ghafil itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Jadi sesungguhnya dia tahu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya tahu. Dia tahu nih, Ramadan ini luar biasa, tapi dia tidak menyadari bahwa Ramadan ini begitu luar biasa. Nah, yang ketiga golongan yang disebut dengan al-murtasyid, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu, tapi dia sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, disebut al-murtasyid. Nah, biasanya manusia yang dalam murtasyid ini begitu termotivasinya untuk mengisi kekurangan-kekurangan dirinya. Dia mungkin tidak terlalu pandai, tidak terlalu berilmu, tetapi karena dia sadari bahwa dirinya kekurangan atas ilmu itu, maka dia termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Nah, yang terakhir menurut Imam Al-Ghazali yang disebut dengan al-jahil, ya. Jadi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi sudahlah dia tidak paham dan juga tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Nah, lantas apa konteks dari klasifikasi manusia ini menurut Imam Al-Ghazali? Tentunya ini akan mendorong kita kepada ketakwaan, ya. Yang alim tadi kita bisa lihat dari kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, ya. Ada seseorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu ketika dia ingin masuk ke kota Madinah, ya, dia tinggalkan itu semua harta bendanya, kekayaannya, dia masuk, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi' yang saudagar kaya. Lantas Sa'ad bin Rabi' ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf harta yang begitu banyak dibagi kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Mohon tunjukkan saja kepadaku di mana keberadaan pasar. Jadi ditawarkan harta yang begitu banyak oleh saudaranya bernama Sa'ad bin Rabi', tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Yang diminta adalah tempat di mana perniagaan, pasar. Ini mengartikan bahwa Abdurrahman bin Auf itu seorang profesional. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi sesuatu yang baik. Dia akan menjadi saudagar kemudian, ya. Kemudian dia mulai dari bawah, mulai dari nol, dan kemudian bisa juga menjadi saudagar yang luar biasa di kota Madinah. Itu yang disebut dengan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu, dia paham bahwa dirinya tahu dan akan melakukan apa, akan berbuat apa untuk dirinya. Dan alhamdulillah, al-alim seperti ini juga digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan menginfakkan harta bendanya. Dalam kisah 400
kuda diserahkan untuk berjihad di jalan Allah. 40.000 sampai 40.000 dirham disumbangkan dalam perjalanan fisabilillah. Kemudian juga harta emasnya juga disumbangkan untuk di jalan Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Lantas yang kedua, contoh yang baik dari klasifikasi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, ya, Al-Murtasyid tadi, ya, adalah kita sering mendengar nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu periwayat hadis yang begitu banyak, ya. Tapi bisa kita bayangkan siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah seseorang yang biasa saja, yang mungkin di dalam bersama dengan sahabat-sahabat lainnya mungkin lebih tertinggal. Tapi karena dia menyadari bahwa dirinya kekurangan atas ilmu, sahabat Rasulullah ini, Abu Hurairah, begitu antusias mendengarkan Rasulullah SAW, sehingga dengan pelajaran-pelajaran itu kemudian menjadi perawi hadis yang luar biasa, yang begitu banyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, sedangkan kalau kita melihat bagaimana Al-Ghifar tadi, seseorang yang tahu tapi dirinya tidak tahu, itu seperti Sa'labah bin Talib bin Hatib, ya, Sa'labah bin Hatib. Dahulunya dia miskin, kemudian meminta doa kepada Rasulullah SAW dan diberikan doanya, kemudian menjadi saudagar yang kaya raya dengan ternak yang ribuan ekor, tetapi lupa bagaimana fitrahnya terdahulu, lupa atas Islam, lupa atas ibadah-ibadah yang harus dilakukan. Itu Sa'labah, ya, dalam golongan al-ghafil. Nah, yang terakhir ini adalah al-jahil, ya. Sudahlah dia tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu, ya. Itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal seseorang yang luar biasa pada waktu itu, tetapi karena kesombongannya, karena dia tidak tahu bahwa dirinya juga tidak tahu, dengan kesombongannya itu menjadikan Abu Jahal termasuk adalah orang-orang yang jahil. Jamaah tarawih rahimakumullah, lantas apa kira-kira korelasi daripada klasifikasi manusia ini menurut Imam Al-Ghazali? Kalaupun kita tidak ada di posisi yang pertama, paling tidak kita ada di posisi Al-Murtasyid, yang menyadari bahwa banyak kekurangan pada diri kita, kemudian kita termotivasi untuk menambah ilmu-ilmu kita, ya. Kita termotivasi untuk menambah ibadah kita, termotivasi untuk mempelajari Al-Quran, sehingga kita kemudian bisa juga menjadi orang yang alim. Tentu tidaklah mudah, tetapi dengan bulan suci Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir, mudah-mudahan semangat itu mendapatkan keridhaan dan mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan setelah berakhirnya Ramadan ini, kita menjadi hambanya yang bertakwa, ya, seperti yang diharapkan diri kita dan seperti apa yang telah disampaikan dan diwahyukan, ya, la'allakum tattaqun. Kemudian kita bisa meningkatkan diri kita dari al-murtasyid tadi menjadi hamba-hambanya yang alim, dan kita bermanfaat nanti untuk bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk masyarakat, dan akhirnya kebaikan-kebaikan itu memperoleh maslahat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih rahimakumullah, demikianlah singkat ceramah tarawih ini
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita minta mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang soleh, yang terus belajar, meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan juga meningkatkan kesolehan kita bersama dengan jamaah-jamaah lainnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di 10 hari terakhir, kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.